Subhanahu wa Ta'ala karena di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka komunitas belajar. Shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Mudah-mudahan di yaumul kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri ya. Saya sendiri sebagai moderator. Nanti yang akan mengisi kombel kita narasumbernya yaitu Bapak Anggi Maulana SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Sebelumnya nanti Pak Anggi akan berbagi praktek baik mengenai diseminasi budaya positif, seketika restitusi sebuah solusi manajemen menangani kasus anak di sekolah. Yang kedua yaitu pengarahan atau sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Arina SPD. Dipersilakan Mas Kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati teman-teman guru-guru senior, ya, guru-guru kita. Guru senior itu adalah guru-guru kita ya. Kita banyak belajar dari para guru senior kita. Di sini seniornya sudah sangat banyak. Ada Pak Haji Kardi, ada Bu Moderator, Bu Budi Nuryani, ada Bu Rika Hadiati, ada Bu Umi Kumalasari, ada Bu Utin dari Bibi. Kalau saya ya termasuk tua juga lah ya, dibanding yang muda-muda. Dibanding yang muda maksudnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, mungkin saya menyampaikan kenapa kepala sekolah tidak hadir ya. 2 hari ini, hari kemarin dengan hari ini, kepala sekolah sedang mengikuti kegiatan kedinasan. Jadi beliau kemarin komunikasi dengan saya kembali tetap jalan, karena kita juga sulit ya kalau misalnya harus menunggu kepala sekolah itu ada gitu ya, karena kan kepala sekolah banyak urusan kedinasan di luar. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya kombel kita ini termasuk kombel yang aktif, walaupun kadang-kadang waktu pelaksanaannya mundur. Harusnya kan kita 2 minggu sekali, tetapi berhubung satu dan lain hal, nah kadang-kadang kita bisa mundur 1 minggu atau mundur 2 minggu. Tapi nggak apa-apa, selama masih bisa kita usahakan tepat waktu, kita berusaha tepat waktu. Tapi kalau memang kegiatannya, ya kadang-kadang kan dalam waktu yang bersamaan kegiatannya sangat banyak, sehingga mau tidak mau kegiatan kombelnya harus kita undur. Jadi mohon maklum aja ya Bapak Ibu ya. Kalau sekali-sekala kadang-kadang kegiatan kombel kita diundur. Kemudian saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada teman-teman semua yang masih semangat belajar, ya, yang masih bersemangat untuk belajar. Bapak Ibu, belajar itu sepanjang hayat, ya. Kita mengatakan kepada murid kita, jadilah pembelajar sepanjang hayat. Nah, sebelum murid kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, tentunya kita dulu sebagai gurunya yang belajar sepanjang hayat. Nah, jadi
Harapan saya Bapak Ibu tidak pernah bosan untuk mengikuti kombel, kok kombel lagi gitu ya. Tapi ini adalah sarana atau wadah bagi kita untuk berbagi pengetahuan, berbagi praktik baik. Siapa saja boleh menjadi narasumber di dalam kegiatan kombel selanjutnya. Siapa saja. Jadi Bapak Ibu silakan ya. Kalau kira-kira punya sesuatu yang akan dibagi dengan teman-teman, silakan hubungi saya atau Pak Andi. Ya, kesempatan luas sangat kami berikan kepada teman-teman di sini semua. Ini juga wadah belajar buat kita bersama, belajar untuk bagaimana berbagi informasi dan pengetahuan kepada teman-teman atau rekan sejawat. Bapak Ibu, saya berharap kita hadir sepenuh hati, ya. Selama 2 jam ke depan, hadir sepenuh hati ada di sini mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Pak Anggi. Materinya adalah tentang budaya positif. Ini sebenarnya kalau kita pelajari Bapak Ibu sangat penting dalam mendidik, ya, dalam menerapkan, dalam menumbuhkan disiplin bagi murid kita. Disiplinnya tanpa paksaan, disiplinnya tanpa tekanan, disiplinnya tanpa intimidasi, tetapi kita menanamkan disiplin dari dalam diri murid kita sendiri. Saya berharap teman-teman mengikuti kegiatan belajar ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti akan bermanfaat bagi pribadi kita khususnya dan juga bagi peningkatan pelayanan kita terhadap murid-murid di SMP Negeri 2 Tambun Utara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan mohon maaf jika tadi saya sedikit terlambat. Ya begitulah ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mohon dibukakan maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ardina. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Harina SPD. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Harina SPD bisa kita ambil manfaatnya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber yaitu Bapak Anggi Maulana SPD. Sebelumnya saya punya pantun. Beli buah pergi ke pasar. Perginya dengan temannya. Mari Bapak Ibu kita belajar karena belajar wajib hukumnya. Kepada Pak Anggi Maulana dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Budi Nuriani selaku moderator hari ini yang mendampingi saya di depan. Kalau saya sendiri saya gemetar, tapi yang untung ada Bu Budi yang menemani. Jadi sedikit menenangkan, tidak sendiri di depan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak dan semuanya yang sudah hadir hari ini, izin saya berdiri menanggapi. Sebelum saya memberikan materi atau tadi bukan saya sebagai narasumber, kesannya agak terlalu bagaimana ya, saya merasa saya berbicara di depan guru-guru yang hebat, apalagi tadi Bu Harina menyebutkan ada Pak Haji, Rita, Bu Umi, Bu Budi, saya harus berbicara di depan guru-guru hebat. Tentunya kalau kata orang sini agak jiper ya. Tapi jangan anggap saya seorang narasumber, saya hanya sama-sama belajar tadi apa yang disampaikan Bu Harina. Kombel ini saya manfaatkan sarana saya belajar untuk ya ini berbicara mungkin di depan Bapak Ibu semua ya, karena biasa menghadapi anak tentu berbeda di posisi ketika menghadapi Bapak Ibu. Jadi tempat belajar untuk percaya diri berbicara di depan. Ya, pertama-tama
kasih terlebih dahulu kepada Bu Harlina, kepada penggerak komunitas belajar karena memperbolehkan saya untuk menjadi narasumber. Padahal banyak yang mengantri ya Bu, saya diutamakan. Karena memang ada satu hal yang saya minta khusus kepada Bu Harlina, Bu, kalau boleh saya yang jadi narasumber, tapi saya minta mundur. Bu, ini narasumber udah minta mundur lagi ya. Ya, mohon berarti terima kasih diberikan kesempatan boleh Pak jadinya hari ini. Karena hari ini itu salah satu aksi nyata saya dalam kegiatan yang saya jalani dari bulan April sekarang sampai bulan Mei dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Salah satu hal yang saya khawatirkan itu takutnya tidak didukung oleh teman-teman guru yang lain, tapi alhamdulillah saya sekarang berdiri di sini ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu semua mendukung karena hadir di sini di tengah kesibukan masing-masing. Ada kelas 9 sedang fokus mengerjakan nilai kelas 9, kelas 8 sudah siap mempersiapkan mereka nilai-nilai anak, masih semuanya sedang sibuk, tapi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru SMP Negeri 2 Tambun Utara. Yang pertama, pada Pak Wiwi juga, Pak Wiwi kan tidak hadir di diwakilkan oleh kami. Oke, tidak jam segini ini udah tuh gitu. Jadi kita apa namanya ice drinking atau mengetuk es, menghancurkan es, mencahin es. Nah, dari sambil duduk aja. Ya, tapi syaratnya ice breaking kali ini Bapak itu harus ekspresif, ya, jangan jaim-jaim, ekspresif saja, ya. Bagaimana permainannya? Karena kurikulum Merdeka itu berpusat kepada murid, jadi berawal dari anak, saya utamakan Bapak Ibu tuh anak-anak lah ya. Jadi anak yang memberikan masukan gitu seperti itu, ya. Kita buat sebuah gerakan dari 1 sampai 5 atau sampai 4 lah. Tapi gerakannya, setiap gerakan Bapak Ibu yang menyumbang gerakannya, ya. Atau bisa gerakan pertama mau gimana, misal mau begini, boleh Bu Yaya tadi begini, boleh. Terserah, kita sepakati, ya. Untuk gerakan pertama siapa yang mau menyumbang gerakan, Mister atau siapa? Bu Irma, gerakannya gimana? Boleh. Tadi Bu Irma gimana? Bu Irma 1. Begini. Tadi Bu Irma gimana? Bu Irma? Oh begini Bu, bentar nanti yang kedua nih. Begini ya. 1. Begini. 1. Mana Bapak Ibu bergerak? Bapak-bapak juga jangan malu-malu. Pan tadi syaratnya harus ekspresif dan menyenangkan. Jadi kalau 1, Bapak Ibu bergerak tadi sesuai gerakan Bu Irma. Bagaimana Bu Irma? 1. Begini. 1. Sambil senyum. Siap, pamitlah jangan malu-malu. Siap. 1. 1. Ada yang berat, 1. Ada yang merasa berat. Keluarkan Bu senyumannya, ya, biar tersampat aura positif. Yang kedua, sebelah sini Bu Elma mau gerakannya bagaimana? Merdeka. Oke. Yang kedua, pakai suara tak? Merdeka. 2. Merdeka. 2. 3. Mana bapak-bapak, Pak Muflis, Pak Ustaz, gerakan ketiga bagaimana? Oke. Gerakan ketiga, suaranya Pak? Siap. Ya. 3. Oke. 1. Nice. Ada yang begini? Konsentrasi, ya. 1. 2. 1.
Oke, tiga. Lima ya. Ayo, kan latihan konsentrasi. Ada guru ada 1, 2, 3, ada 30 gerakan berarti. Kepanjangan 30 gerakan. Bapak harus yakin bahwa pasti bisa 30. 30 gerakan, 30 juz juga ada yang hafal. 30 gerakan. 3 ya. 4 Pak Miftah. 4. Begini, yang ada suaranya lah tepuk tangan atau meja apa gimana? Tepuk tangan atau tangan ya? Nah, tepuk tangan. Itu aja ya. 4. Oke, siap. Konsentrasi. Kita mulai. 1, 4. 1, 4. Ini kalau dihukum orang konsentrasi, dihukum. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu, terlihat aktif dan energi sekali wajah-wajahnya. Ternyata saya tidak pernah jarang melihat Pak Haji senyum begitu lebar. Alhamdulillah saya melihat Pak Haji. Kapan lagi lihat Pak Haji begini? Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan materi kita pada hari ini terkait budaya positif. Sebetulnya kalau secara materi pelajaran orang dewasa dan pelajaran murid berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya terkesan memberikan materi, pesan saya kalau orang Sunda mamatahan wajai kameri, namanya Bapak Ibu, atau istilahnya mamatahan nerekel kamonyet, atau mengajari ikan berenang kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak, saya hanya meng-share saja berbagi pengalaman terkait tentang budaya positif. Siap Bapak Ibu? Ya. Oke, terima kasih. Oke, materi budaya positif ini judulnya, kebetulan ada foto saya biar ada kelihatan ya. Ini yang saya sampaikan, konsep inti tentang budaya positif. Budaya positif itu apa dan bagaimana membangun budaya positif. Ada 8 poin penting yang akan dibahas pada hari ini. Pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol grup, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi sebetulnya yang saya sampaikan hari ini masih dalam tentang konseptual. Jadi bagaimana penerapan itu sendiri secara teori, bagaimana ini secara apa kaitannya dengan kurikulum merdeka. Oke. Yang pertama saya bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Intinya setiap anak itu punya kebutuhannya masing-masing. Anak-anak itu berbeda. Mungkin kalau pelajaran olahraga, anak-anak yang suka main bola, ada anak yang suka main voli, ada anak yang suka main badminton, ada yang suka berenang dan lain sebagainya. Itu berdasarkan kebutuhan mereka. Ya. Jadi sebetulnya setiap itu ranking 1 sebetulnya, karena setiap anak pasti punya kelebihannya masing-masing. Ya, itu perubahan paradigma baru. Jadi kalau kita ada sistem ranking, seakan-akan anak itu dianggap sama. Makanya tidak ada istilah ranking di kurikulum merdeka, karena anak itu semua ranking 1. Setiap anak punya kelebihannya masing-masing. Jadi ada pembelajaran yang bermakna, yang bermakna. Jadi sesuai para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ini garis besar yang akan kita bahas hari ini tentang disiplin positif. Disiplin positif yang akan diterapkan di kurikulum merdeka sesuai dengan pandangan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama,
karena kita akan bahas tentang teori kontrol atau teori pilihan. Kita lihat Bapak Ibu yang satu, yang biru, ya, teori kontrol. Kita seakan-akan menganggap bahwa siswa itu bisa kita kontrol. Kita dengan kita berikan hukuman, kita berikan apapun itu, menganggap kita ini punya hak untuk mengontrol mereka. Padahal yang bisa mengontrol mereka adalah dirinya sendiri. Itu secara menurut teori dari William Clausen. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, nanti akan dibahas bagaimana penerapannya. Semua perilaku, semua kegiatan, semua yang dilakukan oleh anak pasti punya tujuannya. Pasti ada sesuatu kenapa dia melakukan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu nanti akan menyambung ke 5 kontrol guru yang akan menyambung ke psikologi. Yang terakhir, realitas kebutuhan. Setiap orang berbeda-beda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti akan ada kaitannya. Bagaimana kebutuhan dasar manusia apa yang ada pada diri anak tersebut. Itu secara garis besar. Makna disiplin. Kita sering disiplin, menganggap kita ini disiplin, tapi disiplin yang seperti apa? Saya secara pribadi sebelum saya menerima ini, saya cenderung disiplin karena takut, ya kan? Takut dihukum, takut ketika sekolah atau sekarang menjadi guru ada ketakutan. Itu adalah secara teori itu adalah teori motivasi. Jadi motivasinya, tapi motivasi di luar, bukan motivasi dalam diri. Bapak Ibu suka naik motor, suka pakai helm enggak? Kenapa pakai helm? Takut ditilang polisi. Berarti itu termasuk motivasi eksternal. Karena takut. Pakai helm itu bukan karena keyakinan dirinya bahwa saya pakai helm itu biar selamat, takutnya ada apa-apa di jalan, kepala saya aman, kan gitu. Itu motivasi dalam diri, internal. Nah, kalau eksternal tadi di depan ada polisi, pakai helm. Nah, berarti itu eksternal dari luar, ya. Nanti nyambung lagi teori tentang mental. Ada satu lagi, ada yang disiplin karena saya dapat hadiah. Jadi pegawai terbaik, jadi disiplin karena setiap bulan ada penilaian dari kepala sekolah itu terbaik. Nah, termasuk itu juga eksternal. Jadi seperti apa? Kita disiplin ya karena itu bagus untuk kita, menanamkan bahwa kesadaran bahwa disiplin itu bagus untuk kita. Ya, ini secara garis besar. Ya, kita bahas satu-satu per poin-poin. Bapak Ibu, nah ini miskonsepsi tentang teori Bapak Ibu guru, ilusi guru mengontrol murid. Tidak ya Bapak Ibu jangan punya pikiran bahwa saya bisa mengontrol murid. Karena yang bisa mengontrol murid adalah dianya sendiri. Bagaimana cara kita untuk bisa mengarahkan dia ya nanti akan menggunakan strategi segitiga restitusi, akan nyambung ke sana nanti. Bagaimana ingin membawa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kan tidak, pada kenyataannya kita semua berpikir, hampir saya pribadi berpikir bahwa seperti ini ya. Saya agung, saya atur kamu, saya, padahal secara disiplin positif, secara budaya positif ini belum positif, ya. Nah, ini makanya ditanamkan untuk coba berubah paradigma Bapak Ibu semua bahwa kita itu tidak bisa mengontrol anak, tapi anak itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Mana cara kita mengontrol anak? Nah, itu adalah tugas kita sebagai guru. Menurut Kajar Dewantara, pembelajaran kita adalah guru adalah proses menuntun anak. Jadi menuntun anak, membimbing anak, mengarahkan ke yang benar. Bagaimana caranya nanti akan dibahas. Ya, ini sama yang tadi tentang teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, saya bisa mengontrol orang lain. Yang kiri itu bukan kesalahan, yang kanan yang seharusnya. Itu secara teori dari dosen. Oke, disiplin positif. Nah, kita nyambung ke disiplin positif. Jadi disiplin positif itu apa? Ada kata disiplin dan positif. Nah,
Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, itu disiplin. Sebetulnya disiplin itu belajar. Disiplin itu belajar artinya, belajar disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin. Jadi disiplin positif itu caranya bagaimana membuat disiplin itu menjadi disiplin positif. Tidak tadi seperti tadi disiplin yang dari luar, karena takut, karena imbalan, karena hukuman. Nah, bukan yang itu. Nah, ya, menumbuhkan kesadaran, intinya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu kita merubah anak menjadi disiplin, tapi tanpa memberikan hukuman, tanpa memberikan imbalan, tanpa memberikan penghargaan. Bagaimana caranya? Nah, itu budaya disiplin positif. Semoga di sekolah kita, tapi balik lagi, bagaimana sekolah kita, apakah sekolah kita bisa diterapkan? Nanti kita bahas, kita berdiskusi Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Menumbuh motivasi disiplinnya itu implementasi dalam diri, itu yang sulit. Ya, menumbuhkan disiplin dalam diri itu yang sulit. Ya, tadi dibahas tentang nilai-nilai kebajikan. Sebetulnya secara teori nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya nilai-nilai bagus yang dipakai dimanapun di alam dunia, di alam dunia. Ya, semua juga tahu bahwa tanggung jawab, disiplin, bekerja keras itu kebijakan kebajikan universal. Di Amerika, mana di Jawa atau di Madura atau di mana pun semua pasti ini mah setuju lah. Ya, ini hal-hal yang baik yang berlaku dimanapun. Makanya disebut kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikannya, kalau kita sebagai kurikulum merdeka, apa nilai kebijakan universal yang ingin kita terapkan dan dicapai oleh anak? Profil belajar baca sila itu adalah kebajikan universal yang disepakati oleh institusi kita, ya kan? Tentunya banyak, itu contoh-contohnya. Jadi intinya nilai-nilai positif yang berlaku di semua alam dunia itu kebajikan unik, namanya juga universal ya Bapak Ibu. Ya, ini secara garis besar ya. Oke, selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang kita bahas ini tadi tentang dikontrol, tentang nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ini akan dikaitkan dengan disiplin positif dan membangun disiplin positif pada anak. Ya, nah ini secara teori seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Ya Bapak Ibu kesini pasti ada tujuannya kan? Masih berbeda-beda alasannya, masih karena punya tujuan. Bisa jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, freedom, kesenangan, dan penguasaan. Nah, biasanya itu manusia melakukan tindakan pasti atas dasar 5 kebutuhan ini secara teori. Ya, pasti Bapak Ibu suka main game, suka mancing. Kira-kira masuk ke tujuan yang mana? Pasti masuk ke tujuan yang fun, kesenangan. Ya kan? Bapak Ibu berangkat kerja tiap hari subuh, pulang sore, berarti masuk ke mana? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Pasti ada tujuannya ini secara teori Bapak Ibu. Pasti setiap kegiatan yang Ibu lakukan pasti ada kaitannya dengan 5 ini secara teori. Ya, kalau nggak ada kayaknya anak melakukan sesuatu tindakan yang negatif, tidak disiplin atau apapun itu pasti punya alasannya. Misal anak di kelas lempar-lempar apa tuh kertas perang di kelas mau lempar-lempar kertas, wah, tapi ketawa-ketawa, berarti masuk ke bisa kesenangan. Anak itu senang ternyata main lempar-lemparan di kertas
tas di kelas kesenangan. Nah, jadi ini tujuan mereka. Oh, kamu senang. Nah, kalau kamu main lempar-lempar jangan di kelas, tapi kasih penjelasan ke guru bagaimana cara melakukannya. Ya, ini 5 misalnya ini dibahas lebih jelas. Nah, ini bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Pasti Bapak Ibu melakukan sesuatu atas 5 dasar ini. Pasti, yakin, pasti. Bapak Ibu ngapain lagi? Suka mancing, udah. Apa lagi ya? Suka jalan-jalan, healing. Nah, berarti masuk ke mana? Pasti ada tujuannya tuh. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, pasti dia pengen bersenang, bisa ingin merasa bebas dari rutinitas pekerjaan dan lain sebagainya. Secara teori pasti ini Bapak Ibu. Kalau tidak ada, akhirnya nggak mungkin. Nah, selanjutnya ini 5 dasar kebutuhan manusia. Rasa sayang bagaimana? Rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini juga bentuk 5 dasar kebutuhan manusia. Bapak Ibu aktif, saya pribadi mungkin aktif di, misalnya Bapak Ibu aktif di lingkungan sekitar masyarakatnya, itu juga pasti ada tujuannya. Ya, Pak Ustadz pasti salah satunya mungkin rasa kasih sayang dan diterima. Ya, oke lanjut. Ini secara teori. Ya. Oke lanjut. Motivasi. Nah, sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Menurut Gosser juga. Jadi ini ada motivasi manusia melakukan sesuatu. Jadi ada 2, ada motivasi tadi yang dibahas, motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, salah. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik dalam di luar diri dan diri. Ya. Yang ke ekstrinsiknya seperti apa? Tadi sudah kita bahas sedikit. Pasti Bapak Ibu melakukan kegiatan atau apapun itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita libatkan anak disiplin, datang pagi, datang ke sekolah, ikut kebiasaan, atau kira-kira yang mana? Yang kiri, kanan, atau bawah? Untuk menghindari hukuman. Untuk menghindari hukuman. Saya hukum betul. Ya, iya, ngomelin, dihukum. Anak datang ke kelas tidak terlambat karena takut sama wali kelasnya. Kalau telat disuruh lari. Push up 50 kali. Ya. Jadi anak disiplin, tapi belum positif. Disiplin karena takut. Nah, itu kenyataannya memang seperti itu. Nah, itu kita akan diskusikan ya Pak. Bagaimana? Ya, di sini itu ternyata. Tapi tetap kita membangun budaya positif, kita harus berpikir positif terhadap anak. Ya, bisa jadi anak seperti itu pasti ada alasannya. Kita coba gali seperti apa. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi eksternal. Saya rajin karena saya pengen ranking 1. Saya rajin pengen dipuji sama guru. Saya rajin aktif di OSIS karena saya ingin bersama Bu Cucu. Ini saya betul kan Bang? Iya, ada motivasi. Itu motivasi yang betul, baik. Jadi anak jadi rajin, jadi nurut, cuma belum positif. Ya, bagaimana kita menanamkan untuk menjadi motivasi dalam dirinya, intrinsiknya. Apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi lebih saya begini karena memang ini baik untuk saya berdisiplin karena saya agar terbiasa saya untuk disiplin tepat waktu, bertanggung jawab, jadi orang yang jujur, anak yang berani berbicara. Nah, itu internal, intrinsik dalam diri. Ya, itu yang perlu ditumbuhkan. Yang atas sudah kita melaksanakan Bapak Ibu ya. Bagaimana membangun paradigma baru bahwa kita harus membangun disiplin yang positif. Itu yang disiplin yang motivasinya itu intrinsik. Jadi kita garis bawah ya Bapak Ibu, yang bawah tuh yang motivasi
intrinsik kita harus membangun itu. Termasuk guru, kita pun sebagai guru ya harus begitu. Ya. Selanjutnya, nah ini yang biasa kita sering lihat, ya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini sedikit dibahas tentang restitusi terkait dengan tadi motivasi disiplin dan lain sebagainya. Ini hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Ini mah pasti tahu lah Bapak Ibu ya. Kita sering menerapkan hukuman kepada anak. Nah, ini yang kita harus hindari. Ya. Yang agak penting konsekuensi. Kalau agak penting konsekuensi, kita berdiskusi dengan anak. Anak dilibatkan, kalau kamu melanggar nanti bakal bagaimana. Nah, itu konsekuensi, ya, bersifat dua arah, kesepakatan bersama. Tapi tetap saja ini berubah hukuman sebetulnya, iya kan? Konsekuensinya pasti dihukum-hukum juga sebetulnya. Nah, kalau yang ketiga restitusi. Nah, kalau ini masih tetap sama lah, konsekuensi dan hukuman itu sebetulnya masih sama-sama kita menghukum. Cuman yang satu hukumannya bersifat satu arah. Kita yang tahu pokoknya kita satu arah. Kamu terlambat lari, tidak ada kesepakatan. Kamu terlambat keliling, ambil sampah. Kamu terlambat ngepel. Nah, kamu terlambat dan lain sebagainya. Dan proyek seperti itu saya juga rasa seperti itu, ya. Ada batas sabar setiap guru berbeda-beda. Nah, konsekuensi, kalau konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan. Makanya kita kemarin membuat kesepakatan di kelas, Bapak Ibu. Di kelas ada kesepakatan kelas. Enggak ada deh, copot kayaknya. Oh ini ada. Nah, kesepakatan masuk sekolah tepat waktu jam 7. Pasti ada konsekuensinya. Kalau kamu tidak dapat tepat waktu bagaimana? Kesepakatan bersama anak. Pak, kalau memang kesepakatan yang pusat, ya itu kesepakatan dengan anak, tidak jadi masalah. Kalau saya pribadi tidak jadi masalah. Tapi coba yang tapi yang kalau bisa kok restitusi. Kalau restitusi proses perbaikan, memperbaiki proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau restitusi itu cenderung memperbaiki, bukan tetap salah hukum. Salah, bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu, untuk tidak mengulanginya lagi. Itu restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu adalah peran guru sebagai guru yang menuntun. Guru-guru merdeka kan ditekankan bahwa seorang guru itu berfilosofi pada pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru yang menuntun murid-muridnya. Ini salah satu cara menuntun kita kepada anak-anak didik kita. Ya, oke, lanjut. Nyambung. Nah, setelah kita tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi, kita mencoba untuk merefleksikan diri, ya. Kita ada di posisi yang mana selama ini, Bapak Ibu semua, ya. Bapak Ibu masing-masing ada di posisi yang mana? Posisi kontrol, restitusi. Jadi kita sebagai guru punya dalam proses memperbaiki tadi kesalahan, kita ada di bisa jadi ada di lima-limanya, ya. Yang pertama, posisi kontrol kita itu yang pertama sebagai penghukum. Yang nomor satu itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau kata-kata. Biasa dilakukan menghukum, biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Saya secara pribadi pernah melakukan itu. Saya pernah menjadi seorang guru yang menghukum mana kamu marah dan sebagainya dihukum. Sering, kalau di sini sepertinya sering. Kalau di sini tuh harus suara keras. Betul sekali. Ya, di sini memang harus suasananya harus keras dan minimal 5 oktav. Biar anak, waduh ini marah nih. Kalau kita balik ya memang seperti itu. Tapi secara teori berarti Bapak ada di posisi
Penghukum. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Tipe guru ini posisi kontrolnya dia tidak menghukum, tapi dia membuat anak itu merasa bersalah. Contoh, posisi ini biasanya guru akan bersuara yang lebih lembut, tidak marah-marah, ya. Yang biasanya dilakukan membuat merasa bersalah, biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kamu gitu aja nggak bisa. Kamu itu mendolimi diri kamu sendiri. Nanti contohnya dibahas setiap bagian. Ya. Ketiga, teman. Posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Jadi lebih ke suasana berteman. Ayo kerjain tugasnya, biar ibu nggak dimarahin sama ibu Umi. Ya bapak kadang-kadang ibu Umi kok kamu rajin di kelas ya. Tidak marah-marah, tidak membuat rasa bersalah, tapi posisinya menjadi teman dengan anak. Ada seperti ini? Ada. Kok kamu jangan kemana-mana, bapak di dalam, bapak di kelas, kerjakannya, jangan ribut, jangan keluar-keluar, nanti itu di sana tuh ada bu cucu, nanti kamu keluar kena marah. Saya pernah melakukan itu, betul, jujur saja. Ya, teman, dia anak-anak dia kerjakan, gitu ya. Itu posisi kontrol yang ketiga. Bapak ibu ada di mana nih? Gitu kan? Yang keempat, pemantau. Kalau ini pemantau, pada posisi ini biasanya selalu mengawasi dan memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Ada aturan yang sudah dibuat, kesepakatan yang sudah buat, berpatung pada aturan. Nah, ini pemantau. Memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid, posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Ini pemantau. Jadi, kamu terlambat. Sepakatannya apa? Lari. Mantau. Ini sepakat. Pemantau. Enggak marah? Tidak marah. Tidak jadi teman? Tidak. Jadi tadi apa yang kedua? Kalau buat rasa bersalah tidak, tapi ini memantau, ada aturan yang sudah dipegang, pemantau. Saya tipikal terbawa mungkin yang tidak usah marah-marah. Nah, kamu terlambat karena hari langsung sudah sepakat kan, ada yang begitu ada. Nah, itu ada tipe posisi kontrol pemantau. Yang terakhir manajer. Nah, ini yang diharapkan itu manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajemen lebih tinggi lebih baik daripada membuat rasa bersalah dan semuanya sebetulnya yang lebih bagus. Jadi guru pada posisi ini biasanya di posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi sebetulnya manajer itu kita mengatur anak ini salah apa? Ketika kamu tahu kenapa saya terlambat, kamu nggak pakai atribut lengkap, apa alasannya? Ditanya, dijelaskan. Terus apa perbaikan yang akan kamu lakukan? Itu restitusi. Makanya itu posisi manajer itu yang diharapkan untuk menerapkan disiplin positif. Nah, ini contoh kata. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang pertama penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Penghukum, kamu hormat, kamu nggak upacara, kamu tidak lengkap, kamu benar-benar hormat. Hukum tuh. Ya, tidak ditanya kenapa terlambat, kenapa tidak lengkap, pokoknya tidak mau tahu, kamu tidak upacara, hukum. Penghukum. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu dan bapak. Membuat rasa bersalah. Biasanya ibu-ibu. Anaknya nggak berasa gimana? Beda-beda. Biasanya jadi sedih. Anak-anak jadi sedih cenderung jadi turut, membuat rasa bersalah. Tapi efek negatifnya apa? Anak menjadi
nggak percaya diri, rendah diri karena dia salah terus. Nah. Yang ketiga, teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Nah, kata-katanya begitu. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini kata-kata khas sebab guru seperti kepada temannya ya. Nah, ada seperti ini, nah, merefleksikan ya. Ada, mas saya juga. Yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini tipikal pemantau. Kamu tidak punya atribut, kamu tidak upacara. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi. Udah, itu tipe pemantau. Kamu salah, sono. Kamu salah, sono. Tahu. Dia punya aturan dan kesepakatannya yang sudah disepakati. Lebih penting daripada buku. Ya. Ini yang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, anak harus tahu dulu apa kesalahannya. Ditanya dulu, sadar dulu. Anak harus sadar bahwa dia itu salah. Kamu kesalahannya apa? Oh Pak, saya tidak menggunakan topi. Nah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Dia yang menemukan solusinya. Ya udah Pak, saya besok hari ini saya mau pulang, terus saya mau minta uang ke orang tua, saya mau beli. Nah, kalau tidak punya uang, ditanya lagi, Pak, nggak punya uang Pak saya karena belum apa. Boleh, coba apa? Kira kalau nggak punya, kamu usaha apa yang akan kamu lakukan? Jangan, nggak bisa. Mungkin anak yang kita jawab, Pak, saya mau pinjam ke kelas yang boleh, silakan. Jadi cari solusi untuk dia sendiri. Jangan kita yang berikan solusi untuk dia, manajer. Jadi biar dia sadar bahwa kita ini menuntut anak untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu secara teori ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana penerapannya di sekolah kita? Nanti kita diskusikan. Cocok apa tidak? Nanti kita diskusikan. Ya. Selanjutnya, nah kira-kira kalau kita inilah sebuah pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira posisi kontrol yang mana? Membuat rasa bersalah. Kalau ibu mengeluarkan statement seperti ini, secara langsung ibu sedang mengontrol anak bahwa fungsi titik kontrolnya sebagai guru yang membuat rasa bersalah. Bapak, kalau begini, Bapak mau ganti wali kelas. Mendingan kamu cari wali kelas yang lain. Bapak sudah capek. Ya, betul kan? Nah, berarti Bapak Ibu posisinya sedang membuat rasa bersalah. Jadi anak takut. Tapi ya kalau anak sini, yes. Beda-beda. Tapi pasti ada anak yang terkena hatinya dan merasa bersalah. Pasti ada. Pasti ada anak perempuan, apalagi yang lebih peka, lebih sensitif dalam hal seperti itu. Nangis-nangis, minta maaf. Ini tipikal ibu, bapak ibu guru yang pengen didatangin anaknya sambil minta maaf, sambil nangis-nangis. Ya, bapak ibu. Dia kamu harus merasa salah dulu baru saya maafkan. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak juga kan. Ya. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, kamu tidak, kamu nggak gini aja, kamu nggak bisa. Gini aja nggak bisa. Nah, ini lebih ke membuat rasa salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar. Guru. Ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi manajer. So, apa yang akan kamu lakukan memperbaiki kesalahan kamu? Kamu coret-coret baju teman kamu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan memperbaiki coretan itu? Nah, biar dia yang mencari solusinya sendiri. Ya. Nah, itu manajer.
Terakhir, kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bisa penghukum, bisa pemantau, mengancam dia. Kamu nggak kerjain, nggak kasih nilai. Oh, tanda tangan orang dikasih. Nah, harus kerjain. Jangan kerja. Kontrolnya berarti penghukum. Jadi anak. Kembali kita sih, karena minta ke bidak. Karena minta nilainya ke bidak. Ke warung sana minta ke warung, minta ke kantin. Nilainya minta ke kantin. Nah, berarti kita posisinya ada di mana tuh? Pemantau, bisa jadi, tapi kalau cara dengan lebih ekstrim lagi mungkin penghukum. Ya, masa bersalah juga bisa. Aduh iya ya. Ya, tapi kita diskusikan apa Ibu. Ya, ini 5 kontrol guru. Ini yang harus ditekankan kepada Bapak Ibu guru semua. Jadi memang harus paham selama ini kita di posisi mana. Bukan berarti kita harus terus manajer, kita harus terus pemantau, terus menjadi anak berasa bermasalah. Selang-seling justru memang bagaimana kebutuhan anak. Jadi kalau memang anak ini, saya menarik karena saya kemarin melakukan demonstrasi kepada anak di kelas di sekolah. Terus dia bilang, Pak, kalau menerapkan ini, ibu bapak sebagai manajer, memang anaknya cerdas ya. Kalau kesalahan pertama mungkin saya sangat setuju Pak. Dengan cara manajer baik ditanya bagaimana menyelesaikan masalahnya. Kalau untuk kesalahan pertama anak menjadi manajer itu mungkin wajib dilakukan. Kalau kesalahan pertama jangan langsung dihukum. Hajar. Ini anak gak pernah salah, tapi tiba-tiba salah sekali terus dihukum. Nah itu dihindari. Karena ini di budaya positif kita harus kita tanya dulu kenapa. Kalau anak yang baru pertama kali melakukan kesalahan 1 kali 2 kali wajarlah. Jangan langsung kita hukum anak, labeli anak, kamu tidak disiplin, kamu pemalas. Gitu aja kamu nggak bisa. Nah, kita sudah kurangi. Tapi dia ngomong, Pak, kalau anak sini kan Pak terus-terusan baik, ya berarti mungkin harus tadi betul seperti Pak Santanto, mungkin kita menjadi seorang penghukum. Tapi jangan menitik beratkan pada penghukum saja terus, tidak sebagai pemantau terus. Jadi kita bisa menyesuaikan bagaimana kebutuhan anak didik kita. Jadi teman boleh, kalau kita ternyata di kelas itu efektif, kita memposisikan sebagai posisi kontrol teman, anak bekerja sama, tidak jadi masalah. Ya, bisa jadi kita diterapkan. Jadi menyesuaikan bagaimana kebutuhan. Tapi untuk disiplin positif ini menitik beratkan, menekankan kita sebagai manajer kaitan dengan kurikulum merdeka. Guru itu menuntun, harus menuntun anaknya. Ini salah satu proses menuntun anak untuk mengontrol dirinya agar mencapai menjadi manusia-manusia yang yakin terhadap kebajikan universal tadi. Ya, masuk lagi ternyata ada. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini mah teman. Ayolah. Berarti Bapak Ibu mungkin sudah bisa merefleksikan diri. Saya ada di mana? Saya seringnya di mana? Di mana dominan saya? Mungkin sudah bisa menangkap itu. Posisi kontrol Bapak Ibu selama ini mengajar sampai sekarang. Selanjutnya keyakinan kelas. Kalau kemarin ada kesepakatan, ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Kenapa bukan peraturan? Tadi kan dibahas tentang motivasi dalam intrinsik, ekstrinsik, terus ada kebutuhan dasar manusia, terus ada posisi kontrol guru. Nah, kaitannya dengan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu apa? Jadi kan kemarin kita membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu.
Nah, kesepakatan yang kita sepakati antara murid dan guru di kelasnya masing-masing. Kalau kamu ini bagaimana, kalau ini bagaimana. Satu lagi ada, kita dorong ke keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini bersifatnya lebih abstrak, lebih umum. Guru dan murid saling menyayangi. Berarti kan itu kan keyakinan kelas tentang nilai kasih sayang. Murid disiplin akan waktu. Nah, itu kan umum. Kalau kesepakatan kelas kan tadi jam 7 tidak datang, ada konsekuensinya apa? Nah, itu kan peraturan. Kalau kita membuat keyakinan bahwa kita itu harus seperti itu, anak itu menjadi anak yang kasih sayang. Berarti kalau poinnya guru saling antar teman harus saling sayang menyayangi. Kira-kira peraturan yang dibuatnya apa? Kesepakatan apa yang kita buat? Kalau nilai-nilai universalnya, keyakinannya kita harus menjadi pribadi yang saling sayang menyayangi antar teman. Tidak boleh ada ejek-ejekan, ya kan? Jangan mengejek antar teman, itu bentuk kesepakatannya. Nah, misalnya saling menghormati. Nah, jadi itu adalah bentuk keyakinan kelas. Jadi bedakan antara keyakinan dan kesepakatan. Sekarang didorong ke keyakinan kelas. Mungkin nanti di tahun ajaran baru Bapak Ibu akan membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Nanti nilai-nilai universal tadi, tanggung jawab, jujur, kasih sayang, disiplin, tanggung jawab. Jadi menjadi murid yang bertanggung jawab akan dirinya, bisa keyakinannya. Berarti dalam bentuknya apa? Nah, bisa salah satunya mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu poin-poin nanti akan diturunkan ke kesepakatan kelas. Jadi setiap anak sepakat tentang keyakinan apa yang akan kita buat setiap kelas. Oh, keyakinan disiplin, jadi menjadi pribadi yang disiplin, yakin. Ya, kalau itu kita buat Bapak Ibu di semester baru seperti ini. Ya, pembuatan keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Memang lebih abstrak. Kan kalau konsekuensikan atau kesepakatan kan lebih detail ya. Biasanya Bapak Ibu guru BK mungkin lebih paham di bidang ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi kebijakan-kebijakan yang tadi yang tentang hal-hal yang baik. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelasnya apa? Ini ada contohnya. Yang terakhir, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi intinya keyakinan kelas itu dibuat di kelasnya masing-masing atau keyakinan di sekolah sebetulnya sudah ada. Secara ini mungkin ada janji siswa. Adalah bentuk, tapi itu lebih ke tindakan ya, itu tidak abstrak, sudah jelas janji siswa. Tapi kalau keyakinan kelas lebih abstrak, lebih umum lah. Jadi kalau ditanya, kalau kamu terlambat, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Kira-kira kalau terlambat apa tuh? Terlambat masuk jam pelajaran atau terlambat masuk keyakinan apa? Disiplin, tanggung jawab, kan? Kalau anak tidak menggunakan atribut, disiplin juga. Jadi sebenarnya lebih umum sebetulnya. Tapi kalau kamu tidak ke sekolah pakai sendal, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Aduh Bu, Pak, saya tidak menjadi pribadi murid yang disiplin karena saya tidak menggunakan. Nah itu loh, agar menstimulus anak tahu, oh ini saya salah, makanya dibuat kelas seperti itu ya Pak Ibu. Terakhir, nah yang terakhir itu tentang segitiga restitusi. Kalau ini tentang segitiga restitusi tadi, sebenarnya ini menekankan 5 kontrol guru, tapi kita memposisikan sebagai
Untuk saat ini masih hanya sekedar harapan belaka ya, khususnya di sekolah kita ya. Nilai budaya positif ini sebetulnya di sekolah kita itu kan sudah ada ya Pak, karena hal ini berpihak pada peserta didik untuk lebih memiliki kepribadian yang kritis, bertanggung jawab, berhormat, mandiri. Misalnya kita dengan adanya kebiasaan atau budaya positif dengan pelaksanaan sholat zuhur berjamaah, kemudian ada kebiasaan hari Jumat dan sebagainya. Selain itu juga sekolah kita sudah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang positif dengan diadakannya, bukan diadakan ya, sedikit demi sedikit memperbaiki lingkungan sekolah dengan misalnya ada lapangan untuk berolahraga, ada panggung untuk berkreasi seni, kemudian juga ada proyek-proyek misalnya yang penghijauan dan sebagainya ya, sebetulnya itu udah ada, karena itu salah satu faktor yang bisa mendukung kedisiplinan untuk budaya positif. Nah sekarang pertanyaannya, untuk sekolah kita khususnya strategi yang paling tepat untuk bisa diterapkan di sekolah kita, kedisiplinan dan budaya positif sesuai harapan yang tadi Bapak sampaikan. Demikian, terima kasih. Ya, tadi posisi kontrol kita mau ke mana? Kita harus sadar bahwa kita ini memiliki kontrol sebelah mana. Itu yang tadi yang lima tadi. Jadi kegiatan yang bersifat tadi itu sebetulnya memang tidak bisa sendiri hanya dan lain sebagainya, hanya kesiswaan saja, tapi perlu yang sering juga diminta dan diperhatikan oleh Pak Ustadz Ainul, bagaimana wali kelas juga harus terlibat. Betul, karena program sekolah itu bisa berjalan dari yang namanya kolaborasi. Ya, harus ada kolaborasi antara guru dan wali kelas dan program sekolah. Istilahnya mengevaluasi setiap kegiatan, apa kurangnya, bagaimana caranya. Mungkin yang harus ada penjelasan atau pemahaman menurut saya waktu begitu, bagaimana melibatkan wali kelas itu baiknya seperti apa, posisi mana, dan semua guru harus terlibat dalam membangun budaya positif atau dari kebiasaan-kebiasaan tadi. Tapi berkaitan dengan ini, dengan budaya positif, bagaimana kita menerapkan budaya atau disiplin positif. Tadi saya menitik beratkan 5 kontrol posisi guru, jadilah manajer. Tekankan pada minimal ya, yang kita berubah dari gurunya dulu. Saya sebagai guru ya, saya merubah itu. Jadi saya tekankan pada manajer. Jadi bentuk tanggung jawab tadi, kebutuhan dasar manusia. Kamu melakukan itu karena alasan apa? Pasti punya alasan masing-masing. Tapi yang pasti garis bawahi, memang harus guru dari awal, dari kita sebagai guru menjadi contoh untuk peserta didik, karena sesuai dengan filosofi pendidikan kurikulum merdeka di Hajar Dewantara, guru itu di depan dia menjadi teladan. Bahasa Jawanya saya lupa, berbeda yang membantu di kurso masih kurso mampu kaso tulis ada 3 ya, kuliah ada di depan dia menjadi teladan, di tengah dia memberikan semangat, memberikan motivasi, di belakang dia mendorong. Dan itu sebagai fungsi sebagai guru. Jadi pertama, kita sebelum menerapkan budaya positif ya, kita harus memiliki jiwa positif, bahwa kita ini memang harus memiliki pemikiran yang positif. Ya, mungkin itu jawaban yang pertama. Yang pertama, mungkin semoga tidak puas ya. Nanti akan ditambahkan oleh Bu Halina. Untuk
melewati curhatan, ya itu mungkin bukan masalah kita semua ya, masalah kita semua ya, mungkin karena Bu Muji yang sangat berkaitan dengan hal itu sangat merasa betul gitu kan ya. Saya memahami posisi itu ya, merasa sendiri, merasa dan lain merasa apa, apalagi kalau di perempuan itu lebih perasa ya kan. Jadi saya sih ya itu masalah kita bersama sebetulnya. Justru itu PR untuk kita semua Bapak Ibu. Bagaimana PR kita untuk memperbaiki PR tadi, sebetulnya itu jadikanlah itu sebagai pecutan atau semangat kita dikritik itu untuk kita untuk memperbaiki lagi. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi Bu Muji, Bu Cucu, semoga tidak berkenan. Maka katanya Bu Halina ingin menambahkan, silakan Bu Halina.